Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeri Rahayu Aryani Riyadi dengan NIM 41202043. Perkenalkan, nama saya Valerin Kristabella dengan NIM 4120202042. Perkenalkan, nama saya Jakali dengan nomor NIM 41202021. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Zakat, yang terdiri dari dua, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat. Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis, baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Peran strategis ini secara nyata dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis serta terefleksikan dalam sejarah Islam. Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah. Pada masa itu, Rasulullah SAW turun tangan dan mengangkat beberapa sahabat sebagai amir zakat yang bertugas menarik zakat dari para wajib zakat, yaitu muzaki, mendatanya di Baitul Mal dan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu mustahik. Syariat zakat ini selanjutnya dipegang teguh oleh para khulafaur rasyid. Bahkan pada masa Abu Bakar radhiyallahu anha, khalifah memerangi orang yang melaksanakan sholat tapi tidak mau menunaikan zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam, berzakat ada di urutan ketiga setelah sholat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang bisa berzakat. Ada beberapa syarat untuk berzakat, misalnya memiliki harta yang cukup atau tidak kekurangan. Selanjutnya yaitu zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Saat ini, di sebagian besar negara yang bermayoritas umat Islam memberikan zakat bersifat sukarela. Namun, ada juga beberapa negara yang zakatnya diurus juga oleh pemerintah. Di negara seperti Inggris, orang-orang Islam di sana membayarkan zakat dengan memberikan langsung ke badan amal. Zakat juga diartikan sebagai konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang Islam untuk mengasihi sesama, mewujudkan keadilan sosial, serta berbagi dan mendayakan masyarakat. Selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya yaitu hukum zakat. Di dalam Al-Quran, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali, seperti dalam surat Al-Arafah ayat 156, orang-orang yang akan diberi kebahagiaan di akhirat adalah orang yang menunaikan zakat. Ayat tersebut berbunyi, wa uktub lana fi hadzihi al-dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika qala adsabi ushibu bihi man asya wa rahmati wa ishkula syai'in fas'aktubuha lillazina yattaqunna wa yu'tunna al-zakata walazina hum bi ayatina yu'minun, yang dimana artinya, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau Allah. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang bertakwa yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa zakat adalah hal yang wajib bagi umat muslim yang mampu secara finansial menunaikan zakat, dilaksanakan demi keselamatan dunia dan akhirat. Umat Islam
mempercayai bahwa memberi zakat dapat mendapatkan pahala, sedangkan jika mengabaikan akan mendapatkan dosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang umat muslim yang sudah mampu atau sudah berkecukupan. Zakat fitrah juga wajib ditunaikan 1 kali dalam setahun. Waktu untuk membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan suci Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang membedakan zakat fitrah dan zakat lain adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan dalam waktu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah yang berarti mensucikan harta. Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 saha atau 2,5 kg beras, kurma, dan gandum. Selain pada waktu yang berlaku, zakat juga bisa berupa nominal uang. Nominal yang harus dibayarkan sesuai dengan harga bahan sembako yang berlaku di daerah tersebut. Berikutnya adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syara'. Adapun syarat-syarat zakat mal yang wajib dizakatkan sebagai berikut. 1. Harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya dimiliki. 2. Harta yang dimiliki bisa berkembang dan bertambah. 3. Harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya. 4. Zakat tersebut merupakan zakat kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. 5. Zakat yang dimiliki oleh seseorang jika sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakatkan. Cara menghitung zakat mal harus sesuai dengan harga emas yang berlaku pada saat itu. Baik, setelah kita membahas tentang jenis zakat, saya sini akan menjelaskan juga tentang syarat untuk berzakat. Syarat yang wajib untuk menunaikan zakat adalah sebagai berikut. 1. Harus beragama Islam. 2. Merdeka. 3. Mukhalaf atau sudah dewasa. 4. Tidak punya hutang. 5. Memiliki harta yang cukup. 6. Harta milik sendiri. Rukun zakat. Rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika kita ingin berzakat. Berikut adalah rukun zakat. 1. Niat. Ketika menunaikan zakat, hendaklah membacakan niat untuk berzakat. Hal ini yang mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemberi zakat atau bisa disebut muzaki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat seperti yang sudah disebutkan di atas. Syarat untuk orang yang memberi zakat adalah Islam, merdeka, dewasa, tidak memiliki hutang, dan memiliki harta yang cukup. Penerima zakat bisa disebut dengan mustahik. Mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 disebutkan dalam kategori orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari zakat. Orang yang hidup tanpa mata pencarian, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, orang yang mengumpulkan zakat, orang yang baru saja masuk Islam, orang yang bebas dari perbudakan melalui akad, orang yang memiliki hutang yang sangat besar, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam perjalanan atau pengalaman yang terlantar adalah orang-orang yang wajib menerima zakat atau mustahik. Harta yang dizakatkan. Berikut adalah harta-harta yang wajib dizakatkan dalam zakat. Emas dan perak
adalah logam mulia Islam. Mengapa logam mulia seperti emas, berharga lainnya termasuk dalam kategori emas dan perak yang bisa dizakatkan, rumah, tanah, kendaraan juga termasuk kategori emas dan perak yang bisa dizakatkan. Binatang ternak yang wajib untuk dizakatkan adalah hewan-hewan ternak yang besar seperti sapi, kambing, kerbau, unta, ayam. Hasil pertanian yang wajib dizakatkan adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi. Hasil pertanian yang bisa dizakatkan adalah umbi-umbian, sayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lainnya. Harta perniagaan adalah semua yang digunakan dalam jual beli. Contoh dari harta perniagaan adalah alat-alat perhiasan, pakaian, perniagaan atau perdagangan yang dilakukan bisa melalui program atau perusahaan besar. Kekayaan laut dan hasil pertambangan adalah benda-benda yang berasal dari dalam perut bumi dan bisa juga dizakatkan karena memiliki nilai ekonomi. Hasil-hasil dari perut bumi itu meliputi minyak bumi, tembaga, timah, batu bara. Kekayaan laut yang bisa dizakatkan yaitu mutiara dan ambar. Hikmah dari zakat berikut adalah beberapa hikmah dalam menunaikan zakat. Selain untuk menggugurkan kewajiban membayar zakat, memberikan hikmah atau manfaat untuk dunia dan akhirat. Satu, dosa akan terampuni. Orang-orang yang membayar zakatnya tidak hanya mendapatkan pahala, namun dosa-dosanya yang dahulu juga terampuni. Hal ini tertulis dalam hadis Nabi yang dari wahyu oleh Tirmizi yang artinya sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. 2, mendapatkan ridho Allah. Orang yang menunaikan zakat akan mendapat pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat yang 39 yang artinya dan suatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatkan gandakan pahalanya. 3, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang selalu membutuhkan Tuhannya. Tentunya kita membutuhkan petunjuk dan pertolongan. Bagi orang-orang menunaikan zakat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dan rahmatnya. Hal ini tertara dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 4-5 yang artinya yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya akhir, mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 4, bukan orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran surat Al-Fayusat ayat 6-7 dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan ingkar kepada Allah akan celaka hidupnya. Ayat tersebut berbunyi, katakanlah Muhammad, aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah tetaplah kamu beribadah kepadanya dan memohonlah ampun kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhir. Jika umat yang taat kepada Allah dan menunaikan zakat tentunya bukan termasuk orang yang celaka seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran di atas. 5. Menyempurnakan iman seseorang. Bagi umat Islam yang menunaikan zakat, keimanannya akan sempurna. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya.
Orang yang berzakat tentunya tidak mencintai dirinya sendiri, namun dia juga peduli dengan saudaranya atau orang lain. Dengan mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, keimanannya akan sempurna. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.